Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik. IDAI menyebut hantavirus bukan merupakan virus yang baru dan tidak seperti COVID-19 yang mudah menular antar manusia. Apa yang terjadi itu bisa menularnya seperti COVID misalkan ya. Karena memang virus ini ya, virus Andes ya, ini biasanya menularnya dari rodent ya, dari tikus. Ya. Kalau dari orang ke orang, saya kira ini perlu kontak erat yang terus-menerus ya. Jadi mungkin teman-teman media bisa nanti ikut mengedukasi masyarakat, jangan ikut menyebarkan kepanikan, ya. Tetapi yang penting adalah kewaspadaan dari kita, termasuk di keluarga kita, ya, anak-anak kita. Lantas bagaimana mencegah penyebaran wabah hantavirus di Indonesia? Kita akan membahasnya dengan epidemiolog BRIN, Mas Dalina Panes. Ibu Lina, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri. Ya, Ibu Lina, bisa Anda jelaskan apa itu hantavirus, kemudian juga bagaimana penularannya dan juga gejala apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Ya, hantavirus itu adalah virus zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi pada beberapa spesies, ada lebih dari 300 spesies, salah satunya adalah Andes yang berada di Amerika Utara, Tengah, Selatan, termasuk yang di Argentina dan Chili, itu ditularkan sudah melalui human to human. Virus ini bukanlah virus baru, sudah dari tahun 1950-an ada, dan ada 3 region di mana Eropa dan Asia itu memang memiliki hantavirus, tetapi jenisnya adalah jenis yang tidak ke arah sistem pernafasan atau disebutnya HFRS. HFRS itu adalah Humphrey Free Respiratory Syndrome. Sementara kalau yang di saat ini bersirkulasi di Argentina itu termasuk HCPS atau hantavirus cardiopulmonary syndrome. Itu yang sangat berbahaya, yang memiliki angka kematian atau case fatality rate 12-60%. Yang ada di Indonesia saat ini itu gejalanya malah seperti atau mengarah ke demam berdarah dan ginjal. Tetapi 3 jenis hantavirus ini atau gejala hantavirus ini itu selalu dimulai dari demam yang tinggi dan kemudian ada nyeri otot dan nyeri tulang. Jadi itu yang saat ini bersirkulasi di global, Mbak Valeri. Oke, Ibu Lina, mengingat bahwa virus ini penularannya salah satunya tikus dan juga lingkungan. Oleh karena itu, wilayah mana nih di Indonesia yang kira-kira harus diwaspadai akan hantavirus ini? Ya, kalau kita lihat ada 9 wilayah yang memiliki kasus hantavirus. Yang terbanyak itu di Jakarta dan di daerah istimewa Yogyakarta. Kasus dalam 3 tahun terakhir ini, di tahun 2025 itu kita dapatkan kasus cukup tinggi, ada 17 kasus positif. Tetapi 23 kasus positif ini, di tahun ini 5 kasus ya, tapi 23 kasus positif ini itu yang berasal dari 251 suspek. Jadi sekitar 9% probabilitas atau proporsi seseorang yang memiliki gejala ke arah hantavirus, tetapi positifnya hanya sekitar 9%. Tetapi kematiannya cukup tinggi di Indonesia, 3 dari 23 atau sekitar 13% begitu ya. Jadi kita harus waspada hal tersebut. Untuk penularannya sendiri masih zoonotik dari hewan ke manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Valeri, itu benar sekali, melalui kontak kita dengan air liur, kemudian urin dan kotoran hewan pengerat. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu pencegahan dan pengendalian infeksi itu yang penting kita untuk lakukan. Yang pertama, tidak kontak dengan hewan pengerat atau pembawa hantavirus tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada tikus di sekitar kita, apapun jenisnya, itu kita harus
gunakan perangkap tikus untuk mematikan, tetapi ketika hewan itu sudah mati, itu jangan kontak langsung dengan tangan kita, tapi gunakan sarung tangan. Kemudian ketika kita membersihkan gudang yang lama tidak dibersihkan, maka gunakan desinfektan dan menggunakan sarung tangan. Lalu jika memiliki gejala dari kontak terhadap tikus tersebut, maka segera pergi ke sarana layanan kesehatan untuk dipastikan. Tetapi yang lain lagi juga jika kita kontak dengan pendatang yang berasal dari daerah terjangkit atau alert area di Argentina dan Chili, maka kita juga harus membuat protokol kesehatan. Jadi meminimasi kontak merupakan salah satu upaya untuk bisa melakukan pencegahan terhadap hantavirus. Oke Ibu, kalau tadi kita sudah bahas juga terkait dengan gejala, tapi nampaknya gejala-gejala ini cukup general ya Bu, sama saja dengan penyakit-penyakit biasanya. Nah, apakah ada gejala spesifik yang bisa membedakan gejala dari hantavirus dengan penyakit-penyakit lainnya? Iya, biasanya dimulai dari demam yang tinggi, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, sama seperti penyakit virus lainnya. Tetapi kalau di Indonesia itu arahnya ke demam berdarah dan perburukannya itu berjalan dengan cepat. Karena itu biasanya selain dari riwayat kontak dengan mereka yang baru datang dari daerah terdampak atau alert area, maka kalau di Indonesia, kalau arahnya itu ke perburukan ke ginjal dan pembuluh darah, itu biasanya ditambahkan pemeriksaan hantavirus. Jadi memang saat ini belum ada rapid test, kita membutuhkan itu ya. Jadi inovasinya untuk teknologi mestinya ditemukan rapid test untuk hantavirus, tetapi saat ini itu belum ada, sehingga biasanya didapatkan pemeriksaan itu dari kasus-kasus berat yang mengalami perburukan. Sejauh ini masih gejalanya gejala-gejala klasik dari infeksi virus, Valerie. Baik Bu, terakhir apakah ada kelompok masyarakat yang lebih rentan terkena hantavirus? Karena kalau misalnya di COVID kan misalnya mereka yang sudah punya penyakit bawaan, yang usianya lebih tua ini jadi lebih rentan. Kalau dengan hantavirus seperti apa? Ya, jadi tentu yang rentan adalah mereka yang kontak dengan virus tersebut untuk terinfeksi. Tetapi gejala berat biasanya akan muncul pada kelompok-kelompok susceptible atau kelompok-kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Kalau kita lihat dari kasus yang terjadi di kapal Handius, mereka yang di atas 60 tahun itu memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Jadi usila itu merupakan kelompok yang rentan. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang memiliki penyakit-penyakit komorbid, virus apapun yang masuk ke dalam tubuhnya biasanya akan menimbulkan gejala lebih berat, juga pada bayi dan anak-anak. Jadi penyakit komorbid ini salah satunya adalah mereka yang memiliki HIV ya, yang memiliki imunitas yang sangat rendah, juga pada mereka-mereka yang hipertensi dan DM itu juga memiliki risiko yang tinggi. Tapi semua kita memiliki risiko yang sama, tetapi perburukan terjadi pada kelompok rentan. Baik, kita harapkan semoga hantavirus ini tidak semakin merebak di Indonesia, dan sekalipun merebak, sudah ada antisipasi yang kian masif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar memang sudah ada infrastruktur yang disiapkan. Terima kasih epidemiolog BRIN, Mas Dalina Pane sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.